Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Subandi. Saya mahasiswa di 3 akuntansi Universitas Riau. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Terlebih dahulu saya akan bertanya pada kalian, apakah kalian memiliki hak? Apakah kalian memiliki kewajiban? Mana akan kalian dahulukan terlebih dahulu? Bentuk keterkaitan kita terhadap suatu negara ini adalah dengan adanya hak dan kewajiban kita terhadap negara ini. Contohnya adalah kita memiliki hak dan kewajiban terhadap negara ini, dan negara ini memiliki hak dan kewajiban terhadap kita. Semuanya itu memiliki timbal balik. Selanjutnya adalah konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Ingatkah kalian perjuangan pahlawan melawan imperialisme? Itu adalah bukti bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih. Para pejuang kemerdekaan itu melawan kaum penjajah, tak lain karena hak-hak pribumi yang diambil dan dijajah. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat ditentukan secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban atau wajib adalah beban until yang memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat ditentukan secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Saya akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama adalah sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan HAM terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, yang seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh. Tiga adalah sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, muncullah berbagai tautan reformasi di Indonesia. Tuntutan yang pertama adalah mengamandemenkan Undang-Undang NRI 1945. Yang kedua adalah penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga adalah menegakkan supremasi hukum. Yang keempat adalah melakukan desentralisasi dan dukungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima adalah otonomi daerah. Yang keenam adalah mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Yang pertama itu ada aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan teknologi. Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih. Yang pertama adalah menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, menerima secara selektif. Dan selanjutnya, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang pertama itu ada pasal 33 ayat 1 yang menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua itu ada pasal 33
ayat 2 yang menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Yang ketiga, ada pasal 33 ayat 3 bahwa menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Selanjutnya itu ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir itu ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Baiklah, itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.